Selamat pagi, salam sejahtera yang terhormat dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Leni Marlina dengan NIM 2574893380, merupakan salah satu mahasiswi PPG bagi guru tertentu terkendala internet program studi pendidikan guru SMP di RPTK Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2025. Pada hari ini saya melaksanakan praktik uji kinerja pada mata pelajaran IPA kelas 8 di SMP Negeri 8 Satap Tanah Pino. Sekian perkenalan diri saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, semangat ya. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan biar semangat untuk belajar, tidak lapar ya. Baiklah, adalah kita doa. Kepada mereka juga, dan setiap mereka yang mengajar dari Bapak, kepada mereka semoga mereka mengerti dan yang memilih setiap pelajaran. Seperti juga dari awal pertengahan hingga akhir pelajaran. Hanya inilah kami menjalankan kasih mulia. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya? Ya. Ibu mau tanya, ada yang ingat nggak pelajaran kita sebelumnya atau pelajaran kita minggu yang lalu? Ada. Tentang apa? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Ayo, siapa yang ingat sistem peredaran darah seperti apa, melalui apa? Coba baca salah satunya. Ada jantung, arteri, Ada jantung, arteri, ada kapiler, ada vena, ada paru-paru dan darah. Itu adalah sistem peredaran darah pada manusia. Iya. Jadi harapan ibu kalian masih ingat semua ya? Masih. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita lanjut dengan sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Ada yang tidak bernapas di sini? Tidak. Semuanya bernapas karena kita adalah makhluk hidup. Nah, jika kita tidak bernapas, apa yang terjadi? Mati. Ya pasti kan? Selama kita masih hidup, kita pasti bernapas. Ya. Kalau rumput termasuk makhluk hidup dan bisa bernapas tidak? Bisa. Dia bisa bertumbuh, bisa bernapas. Iya, bisa berkembang, bisa berkembang. Iya, rumput berkembang biaknya dengan apa? Dengan biji, kan? Dengan batangnya yang merambat. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nantinya kita ada diskusi. Jadi kalian melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia beserta fungsi dengan tepat. Ya. Yang kedua, melalui kalian diskusi, peserta didik mampu menganalisis mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekarang kita lanjutkan dengan sistem pernapasan pada manusia. Itu ada organ pernapasan. Organ pernapasan itu ada hidung,
Jadi hidung itu menyaring udara. Di dalam hidung ada rambut hidung. Apa fungsinya? Apa fungsi rambut hidung? Untuk apa? Untuk mengatur suhu dan melepaskan udara. Jadi sistem pernapasan pada manusia boleh dicatat ya. Sistem pernapasan pada manusia. Jadi sistem pernapasan pada manusia. Jadi di dalam sistem pernapasan pada manusia ada 3 organ ya. Yang pertama itu organ pernapasan. Yang kedua adalah mekanisme pernapasan. Yang ketiga yaitu gangguan sistem pernapasan. Jadi pernapasan itu ada mekanismenya, ada gangguan pernapasan. Nanti kita akan jelaskan dan kalian tahu bagaimana gangguan pada pernapasan. Jadi sistem pernapasan yang satu itu organ pernapasan, boleh catat. Organ pernapasan. Di dalam organ pernapasan ada hidung, ada paring. Ya, apa lagi? Ada paring, lihat bukunya. Ada laring. Ada laring. Yang keempat, ada trakea. Yang kelima, bronkus. Ada bronkus. Yang keenam, ada bronkiolus. Yang ketujuh ada paru. Setelah itu alveolus. Ada yang ke-8 alveolus. Itu adalah organ pernapasan. Sekarang lagi ada mekanisme pernapasan. Yang kedua itu mekanisme pernapasan. Di dalam mekanisme pernapasan ada apa saja? Ada inspirasi dan ada ekspirasi. Ya, ada inspirasi. Dua ada ekspirasi. Ini yang ada pada mekanisme pernapasan. Yang selanjutnya yaitu adalah gangguan sistem gangguan sistem pernapasan. Yang ketiga itu di dalam sistem pernapasan pada manusia ada juga gangguan apa? Gangguan sistem pernapasan. Ini ada gangguan sistem pernapasan. Apa-apa saja gangguan sistem pernapasan? Flu, pernah mengalami flu? Pernah. Batuk? Pernah. Iya. Penyakit, asma. Padanya. Itu adalah gangguan sistem pernapasan. Ada
yaitu asma ya. Asma ini adalah penyakit sesak nafas, susah bernafas. Asma. Yang ketiga itu adalah TBC ya. TBC itu batuk-batuk. Batuk yang menahun, yang tidak bisa sembuh kecuali harus minum obat rutin yang 6 bulan sekali. Jadi ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Nah, dari organ pernapasan hidung, Ibu mau tanyakan, apa fungsi dari hidung bagi pernapasan kita? Nah, menyaring udara, mengatur suhu dan melembabkan udara. Paring, ini paring berfungsi untuk persimpangan saluran napas dan makan. Jadi paring itu berfungsi untuk persimpangan saluran napas dan makanan. Laring terdapat pita suara dan epiglotis atau tutup penutup. Trakea itu adalah saluran yang memiliki selia untuk menolak debu atau benda asing. Kalau bronkus, cabang trakea menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri ya. Bronkus. Kalau broncholius itu cabang-cabang halus dari bronkus. Paru-paru yaitu organ utama pada pernapasan. Paru-paru itu adalah organ utama pernapasan. Alveolus, kantung udara, tempat pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Ada mekanisme pernapasan. Di dalam mekanisme pernapasan ada inspirasi dan ada ekspirasi. Apa itu inspirasi? In berarti kan masuk atau ke dalam ya. Itu menghirup udara. Nah, itu adalah in ketika kita menghirup udara. Coba praktekkan gimana kita menghirup udara. Iya, itu menghirup udara. Jadi itulah inspirasi. Otot kontraksi rongga dada membesar, tekanan turun. Coba, rongga dada kita pasti membesar kalau kita menghirup udara. Nah, terangkat ya kan? Ya, terangkat. Nah. Kalau ekspirasi, apa itu? Ekspirasi itu adalah menghembuskan udara. Coba kalian menghembuskan udara. Bagaimana menghembuskan udara? Nah, itu caranya kita menghembus udara. Menghembus udara, otot relasi rongga dan dada mengecil. Kelompok 2. Ini kelompok satu ya. Kelompok 1. Ya, lanjutkan. Jika ada yang belum jelas, boleh tanyakan ya. Catat, nanti hasil dari diskusi kalian dipresentasikan ke depan. Ya, nomor 2 memperhatikan, menyimak benar hasil diskusi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan kasus di atas, identifikasi organ pernapasan mana saja yang kemungkinan besar terganggu pada tubuh budi. Yang pertama, organ kemungkinan besar terganggu pada tubuh budi adalah saluran pernapasan, hidung, tenggorokan, dan paru-paru.
Iritasi pada saluran pernapasan dapat menyebabkan sesak napas, batuk berdahak, dan nyeri di dada. Yang kedua, gambarkan diagram sederhana urutan masuknya udara dari hidung sampai ke paru-paru. Gambarkan diagram sederhana urutan masuknya udara dari hidung sampai ke paru-paru. Hidung, paru, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Sekian Ya. kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Pak. Ada pertanyaan? Jika ada yang kurang jelas, ada sanggahan dari kelompok 2? Tidak ada. Lanjut lagi kelompok 2, presentasikan hasil diskusi. Nah, perhatikan kelompok 1, dengar. Jika ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan hubungan antara kualitas udara lingkungan dengan mekanisme pertukaran gas di dalam alveolus. Hubungan kualitas udara lingkungan dengan mekanisme pertukaran gas di dalam alveolus. Kualitas udara lingkungan yang buruk, misalnya polusi udara, dapat menyebabkan gangguan pada mekanisme pertukaran gas di alveolus. Polusi udara dapat menyebabkan kerendahan dan kerusakan pada alveolus sehingga mengurangi efisiensi pertukaran gas. Ya, lanjut. Berikan 3 solusi konkret yang bisa dilakukan Budi untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. 4. 3 solusi dokter yang bisa dilakukan Budi untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. Pertama, menggunakan masker saat berkendaraan. 2. Menghindari paparan polusi udara. 3. Berolahraga secara teratur. Sudah. Ya. Inilah hasil diskusi kelompok 2. Yuk, beri tepuk tangan. Kerjakan. Kalian sudah mengerjakan diskusi kelompok. Jadi Ibu ingin refleksi ya tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Ini ada sistem pernapasan pada manusia. Di dalam sistem pernapasan pada manusia ada organ pernapasan, ada mekanisme pernapasan, ada gangguan sistem pernapasan. Pelajaran yang selanjutnya atau pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang ekskresi, ya, untuk pertemuan yang akan datang. Jadi terima kasih. Kami yang mengulang kami memahami pelajaran yang guru kami Tuhan, semoga kami tidak terima dengan selamat menjadi doa kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus sebagai amin. Ya, terima kasih atas kita hari ini. Kita selesai dengan pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi.